dengan gelar. Sekarang baru di awal musim mereka sudah mengalami kekalahan menghadapi Pendeka dan sekarang mereka juga sempat kalah menghadapi Bintang Surabaya. Dan kita sudah terhubung dengan Gelora Marogo di Yogyakarta. Tempat berlangsungnya laga kali ini satu kesempatan bagi Black Steel FC bisa memperbaiki posisi mereka, dan bagi IPC Pelindo juga mereka mengalami satu musim yang cukup menantang. Ya. Masih menjadi lumbung gol bagi banyak tim yang beredar di Liga Futsal kali ini. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana respon yang terjadi terutama di media sosial dari IPC Pelindo Mutiara memang agak sangat keras ya, bagaimana supaya diharapkan ada sesuatu yang perubahan di tim ini. Selesai menyanyikan lagu Bagimu Nabi. Telah berkumandang Bagimu Negeri, dan tentunya juga suasana yang penuh dengan duka dan kesedihan karena gempa yang menimpa Jayapura dengan kekuatan 5,4 Richter. Tentunya ini juga membuat para penampil dari Black Steel akan memberikan yang segalanya untuk bisa memberikan penghiburan bagi masyarakat Papua. Ya, dan ini kita lihat bagaimana susunan pemain dari starting five dari Black Steel. Ada beberapa perubahan, terutama tentu Black Steel ini sangat menyambut sekali kembalinya flank mereka yang sempat mengalami cedera, Henrique, atau pemain yang biasa disebut dengan Di Maria, dan sekarang sudah bisa tampil dan diharapkan memang bisa memberikan perubahan. Pelatih dari Black Steel, Bung, yang musim ini mungkin menjadi salah satu start yang agak berat ya, karena ketika kita bicara di 2 musim sebelumnya berhasil memberikan gelar juara, kemudian musim lalu membawa Black Steel menempati posisi runner up. Sedangkan pelatih dari Pelindo, Yos Adi Wicaksono, dan ini persembahan dari Black Steel FC bagi Jayapura yang sedang tentunya dalam keadaan kesulitan dan berduka akibat gempa yang menimpa. Ya, dan kita berharap tentu ada respon yang cepat ya dari pemerintah, kemudian bergotong royong untuk bisa sama-sama memulihkan kembali di beberapa daerah yang terdampak gempa, karena memang ada korban di sana, ada pengungsi di sana, dan yang paling berat mungkin adalah psikologis, kemudian bagaimana segera memulihkan situasi yang di daerah-daerah yang memang gempa. Dua kapten, Evan Somalina dan juga Jailani Lajanibi sudah bertemu di tengah lapangan sebelum berlangsungnya persaingan kali ini. Ya, dua generasi yang berbeda menurut saya, terutama kalau kita bicara di futsal ataupun kemudian juga di level timnas ya. Ini adalah dua generasi yang sama-sama ikut membesarkan bersama-sama mereka bagaimana berkontribusi di level klub dengan semua reputasi yang mereka miliki, tapi dengan era yang berbeda. Dan mereka juga memberikan penampilan yang luar biasa ketika di level timnas dengan era yang berbeda. Jadi ini seperti mungkin bisa jadi adalah salah satu idola juga mungkin Jibani. Iya, luar biasa tadi di mana respect dari Evan Somalina ketika berjabat tangan dengan Jailani Lajanibi. Tim huddle jelang dimulainya persaingan kali ini. Terlihat Ilham Ramadian Putra, salah satu punggawa dari IPC Pelindo. Kesiapan akhir dari gawang sedang diperiksa. Para ofisial juga tentunya harus mengamati dengan cermat keadaan di gawang dari kedua tim yang berlaga.
Ini hari yang juga krusial bagi penjaga gawang Irman Firmansyah menggantikan peran dari Al-Bagir yang tidak dapat ditampilkan oleh Black Steel FC. Ya, saya sepakat karena ini memang menjadi salah satu momen yang mungkin bisa dimanfaatkan ya, apalagi kalau melihat bagaimana belakang atau defense yang dimiliki oleh Black Steel Manokwari dalam beberapa Black Steel Papua maksudnya dalam beberapa pertandingan memang agak mengkhawatirkan karena mereka sepertinya terlalu mudah untuk bisa dibobol oleh lawan seperti ketika menghadapi Bintang Timur Surabaya mereka kebobolan 6 gol, ketika menghadapi Pendekar United mereka juga kebobolan 5 gol. Jadi saya pikir ini menjadi sebuah kesempatan yang baik ya setelah penjaga gawang utama mendapatkan kartu merah sehingga tidak bisa tampil. Laga akan segera bergulir dari Gor Awang Rogo, Yogyakarta. Lanjutan persaingan dari Liga Futsal Profesional. Peluang bagi IPC Pelindo untuk bisa menemukan form mereka menuju perbaikan di papan klasemen pun juga dengan Black Steel FC. Kick off babak pembuka sudah berlangsung. Peluang pertama, satu upaya tendangan keras tadi dilepaskan oleh Wendy Brian. Bikin Ardian Chanur yang di awal musim sempat mengalami kendala cedera tapi sudah kembali berlaga dan satu upaya tendangan sambil terjatuh tadi dilepaskan oleh Evan Somalina. Ya, ada dua energi baru memang yang diharapkan bisa memberikan atau kemudian bisa mengubah bagaimana penampilan dari Black Steel Manokwari yang sempat tersesat pertama di beberapa pertandingan sebelumnya. Hasilnya sudah bisa tampil, kemudian tadi juga disebutkan bagaimana penampilan yang sangat baik tadi. Coba memompa tekanan di awal persaingan Evan Somalina dan juga Wendy Brian. Dua punggawa dari Black Steel FC yang menjadi bagian dari tim nasional futsal Indonesia. Sepak sudut dari Ardian Syahnur. Kembali Evan Somalina cari ruang untuk bergerak, mengancam. Satu tendangan lagi-lagi dilepaskan sambil berputar tadi. Berbuah lagi kesempatan bagi Black Steel FC dari set piece. Tendangan langsung dari Evan Somalina. Wendy Brian tadi. Pelindo coba keluar dari tekanan. Akselerasi coba dilakukan tadi oleh Abdul Wahid. Iya, reaksi yang coba diberikan oleh Pelindo ya setelah di awal-awal tadi mendapatkan tekanan terutama dari situasi kick in. Ardian Syahnur, Di Maria, Evan Somalina. Satu tendangan datar dari Evan Somalina yang terus memberikan ancaman dari upaya agresif yang disajikan oleh Evan Somalina. Ya, posisinya memang memaksa Evan untuk melakukan attempt langsung ya karena support dari tengah juga tadi tidak terlihat sehingga Evan memutuskan untuk langsung melakukan tembakan ke arah gawang atau percobaan tembakan yang saya memang belum on target. Ardian Syahnur lebarkan bola ke sisi kanan. Di Maria tadi. Umpan melebar dari Wendy Brian tidak mampu dimanfaatkan oleh Evan Somalina. Ya, miss tadi karena posisi Evan sudah bergerak sedikit ke dalam sementara Wendy memberikan bola ke sisi flank kiri tadi. Umpan yang kembali gagal dimanfaatkan oleh Abdul Wahid. Ya, di awal-awal terutama setelah Black Steel Black Steel Papua bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Radit, kemudian mereka agak berat ketika pertandingan menghadapi Pendekar, mereka kalah 1-5, Kancil mereka kalah imbang 2-2, Bintang Timur mereka kalah dengan skor 4-6 dan terakhir ketika mereka bisa menang hari unggul. Satu kesempatan tadi bagi Di Maria, tendangan keras masih membentur Mister Gawang. Dominasi terus diperlihatkan oleh Black Steel FC. Sangat cair pergerakan dari Di Maria, Wendy Brian, Evan Somalina dan Ardian Syahnur. Umpan lagi yang cukup menyulitkan tadi dari Ardian Syahnur mampu diantisipasi. Abdul Wahid. Ya, pressing yang sangat baik ya tadi yang dilakukan oleh Ardian Syahnur tadi ketika Abdul Wahid berusaha menguasai bola.
sehingga tidak sempurna tadi Wahid mendapatkan bola. Wow, sangat berani kita sukses. Mampu dicuri dan kali ini satu chip effort dari Evan Somalina. Masih mampu diamankan di garis gawang tadi oleh Ilham Ramadian Putra. Ada sebuah pelanggaran tadi dari penjaga gawang setelah dia keluar untuk mengamankan bola. Ini yang coba dikomplain oleh Evan Somalina. Ya, agak, Asfar Burhan, kartu kuning. Agak memaksakan tadi ya Asfar Burhan ya, dia membawa bola, kemudian dia juga sangat beresiko tadi, beruntung tendangan yang dilakukan tadi masih bisa dihalau dengan baik. Pertandingan masih terhenti. Asfar, penjaga gawang yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Pergantian. Betul, Rodrigo sudah masuk, Bung. Top skor untuk Liga Futsal tahun lalu. Iksani Fajar dan Rodrigo sepertinya sudah ditampilkan. Rodrigo juga belum tampil seperti biasanya. Betul. Di musim kali ini karena banyak mendapatkan pengawalan ketat dan ada putusan dari wasit yang akan memberikan tendangan bebas bagi Evan Somalina dan juga Black Steel FC dari jarak yang sangat mumpuni untuk mengancam gawang yang dikawal oleh Asfar Burhan. Nantikan satu tendangan keras dari Evan Somalina. Asfar Burhan tadi dengan penyelamatan yang sangat baik. Ya, sebuah penyelamatan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Asfar Burhan. Refleksnya juga sangat baik, menepis bola dan menjauhkan bola tadi dari posisi Rodrigo. Iksani Fajar. Balik Diego Rodrigo. Umpan kaki kanan, Evan yang dituju. Sejauh ini memang pressure yang diberikan oleh para pemain Black Steel FC luar biasa, menyulitkan bagi para pemain Pelindo untuk bisa keluar dari zona permainan sendiri. Dan memang ini seperti menjadi tantangan untuk Rodrigo, kemudian tantangan juga untuk Evan karena dua pemain ini sekarang mendapatkan sorotan. Gagal tadi Jelani. Salah satu pemain yang juga mendapatkan perhatian terutama di kubu dari IPC Pelindo karena disebut sebagai salah satu pemain yang mungkin bukan lagi eranya ya untuk bermain di level futsal tertinggi ya. Tapi dengan pengalaman dan kematangan yang dimiliki mungkin dia harus bisa mengatur ritmenya. Kembali tekanan dari Black Steel. Diego Rodrigo coba lewati hadangan 2-3 pemain sulit tadi. Terisolir, kembali bola mampu dikuasai para pemain Black Steel FC. Samuel Amos tadi, Diego Rodrigo, terlepas. Satu kesempatan bagi Black Steel, upaya dari Iksani Fajar. Ya, kesempatan yang baik, tapi sayang memang tadi kontrol yang tidak sempurna dari Iksani Fajar sehingga justru menghilangkan momentum yang dengan sangat baik tadi disusun. Struktur permainan yang baik, alur serangan yang baik, tapi sentuhan bola yang tidak baik membuat peluang yang tadi dibangun oleh Black Steel menjadi terbuang sia-sia. Terlihat tadi pelatih dari Black Steel, Rakpol Sainet Ngam, memberikan instruksi kepada Evan Somalina. Jelani sedang berbincang dengan para referee. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Seperti memberikan kode angin atau memberikan kode. Pertandingan kembali terhenti. Dan tentunya Hasan Zade dan juga stafnya ada di tribun penonton untuk
untuk terus memantau para pemain yang mungkin akan menjadi bagian dari Timnas Futsal Indonesia. Semakin sering Hasan Mujahidin melakukan memantau pertandingan, menurut saya juga semakin bagus, untuk bagaimana dia bisa melihat secara detail pemain-pemain yang bisa diharapkan untuk memperkuat Timnas Futsal Indonesia, termasuk juga bagaimana regenerasi yang nanti bisa dilanjutkan. Iya, masih ada kendala di Gor Amorogo. Pertandingan dihentikan sejenak, ada pemberitahuan tadi dari sisi lapangan. Ya. Apakah ada hal di tribun yang mengganggu sehingga terhenti lagi Parvel Rumi laga kali ini? Ya, ada dua momen ya di mana pertandingan sempat terhenti. Tadi pertama adalah terkait dengan keputusan yang diberikan wasit, apa yang dilakukan oleh Aswar Burhan. Dan tadi juga sempat ada sebuah situasi di mana pertandingan dihentikan setelah Jailani tadi memberikan kode ada sesuatu di posisi kiri ya, atau sebelah kanan dari kita. Jadi kita tidak tahu persis apa yang terjadi di sana. Ya, ada yang mengganggu sepertinya bagi para pemain sehingga harus dibicarakan sejenak dengan juga para official. Tapi nggak berapa lama lagi tentunya pertandingan akan segera berlangsung kembali. Akan dimulai dengan kick in bagi Pelindo. Tadi Jailani. Satu peluang lagi bagi Pelindo. Masih terhenti. Syahni Fajar. Samuel. Pemain yang begitu lincah memainkan bola, satu turn yang indah tadi. Gagal tendangan yang dilepaskan oleh Diego Rodrigo. Ya, sebuah tembakan attempt pertama yang dilakukan oleh Diego tadi setelah mendapatkan sebuah umpan yang sangat baik dari Amos. Tapi sayang memang tembakannya masih melebar di sisi kanan dari penjaga gawang Pelindo Aswar Burhan. Bali Samuel Amos berikan pressure, tendangan langsung. Masih mampu dihadang tadi oleh Aswar Burhan. Cukup baik penampilan dari Aswar Burhan tadi di luar, bagaimana dia melakukan penyelamatan yang sangat sempurna dari tembakan yang dilakukan oleh Evan. Positioning juga dia masih baik di luar kartu kuning tadi yang juga didapatkan setelah keluar dari areanya. Oh, sangat berani tadi yang dilakukan oleh Aswar Burhan. Harus bergegas keluar menyelamatkan tekanan yang terus ditampilkan oleh para pemain Black Steel, terutama Samuel Amos. Terus melaju dari sisi kiri. Syahni Fajar, Diego Rodrigo gagal lagi untuk bisa melepaskan tendangan dengan akurasi. Ya, Diego kecerdikan, kualitas, bagaimana dia tadi kontrol bola sedikit, tembakan, tapi sayang memang posisi membelakangi gawang. Buat tembakan Diego masih terlalu jauh dari target yang diharapkan. Tendangan terjatuh tadi, upaya akselerasi dari Albert Sadewa. Lagar oleh Syahni Fajar. Ya, keputusannya harus diambil oleh Syahni Fajar ya untuk menghentikan momentum yang dibangun oleh IPC Pelindo. Kita saksikan, perlu memang tindakan seperti ini karena situasinya transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Black Steel tadi belum kembali sepenuhnya. Mulai ada perubahan, saya pikir apa yang ditunjukkan oleh IPC Pelindo, bagaimana mereka memberikan reaksi atas tekanan yang dilakukan oleh Black Steel Manokwari. Sudah bebas bagi Pelindo. Satu kesempatan, tendangan jarak jauh. Oh, deflected tadi. Dan akhirnya berbuah gol pembuka yang tentunya sangat mengejutkan bagi Black Steel. Setelah mereka mendominasi laga, tapi lengah untuk bisa mengantisipasi tendangan bebas dari Rico Aji Putra. Dan kemudian ada follow up yang sangat baik tadi dari Albert Sadewa. Ya, sayang memang tadi bagaimana keputusan yang diambil oleh Ihsan Fajari untuk melakukan clearance agak sedikit terlambat. Menyelamatkan bola tapi berhasil diblok tadi sehingga bola kembali masuk ke area gawang. Tertinggal sekarang. Dan memang posisi defense yang dimiliki oleh Black Steel sedang mendapatkan sorotan. Kita tahu bagaimana mereka sempat tertinggal 0-3 di awal babak pertama ketika menghadapi tim seperti Pendekar United.
Kembali kelengahan yang harus dibayar mahal oleh Black Steel. Pelindo yang sepanjang laga di pembukaan babak pertama ini begitu tertekan. Satu peluang emas mereka dapatkan dari tendangan bebas. Dan kemudian follow up yang sangat baik dari Albert Sadewa. Ya, dan ini tentu sangat positif ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana penampilan dari IPC Pelindo. 2 kali mereka sempat tidak bisa mencetak gol. Pertama adalah ketika mereka dikalahkan oleh Cosmo dengan skor 0-10. Dan kemudian mereka juga terakhir kali ketika mereka dikalahkan oleh BTS dengan skor 0-6. Kembali ini sangat menarik karena 2 pesaing dari Black Steel yang tentunya diharapkan terus menjaga konsistensi di papan atas, mampu meraih keunggulan tanpa kebobolan. Betul. Dengan 10 dan juga 6 gol, tapi Black Steel yang begitu dominan di laga ini justru harus merasakan kebobolan terlebih dahulu. Ya, dan ini menjadi salah satu handicap memang bagaimana Black Steel juga kita tahu defense mereka, gawang mereka juga sangat rentan kebobolan di awal-awal musim ini. Dan ini yang menurut saya menjadi sebuah tantangan besar bagaimana membalikkan situasi, membalikkan kondisi, apalagi ketika kekalahan itu diderita atas rival terdekat mereka. Di Maria, Ardian Canur, Wendy Brian kembali kepada line up utama dari Black Steel FC. Wendy Brian bergerak mengancam, lagi terhadang tadi dengan blok dari Ilham Ramadian. Wendy Brian sendiri dalam 3 pertandingan terakhir hampir selalu menjadi starter, termasuk juga Evan yang juga selalu menjadi starter. Paling satu peluang, tendangan langsung dari Wendy Brian, mampu ditepis tadi. Asfar Burhan sejauh ini tampil mempesona di garis gawang dari IPC Pelindo. Ya, kita lihat bagaimana refleks dari Asfar sangat baik, bagaimana dia membuang bola juga, menjauhkan bola juga. Cukup cerdik karena dia membuang bola ke samping dan bukan menepis bola ke depan. Ardian Canur, Di Maria tadi. Wendy Brian berikan bola kepada Irman, penjaga gawang bagi Black Steel. Di Maria, Evan Somalina, tangan keras dari Evan juga masih mampu dihentikan. Sempit memang dari sudut yang dimiliki oleh Evan untuk melakukan attempt ya, sehingga situasinya juga bisa dikendalikan dengan sangat sempurna. Bukan sebuah ancaman yang serius tadi. Lagi satu tendangan keras dan kali ini tidak mampu dibendung oleh Asfar Burhan. Upaya dari Di Maria menyamakan kedudukan 1-1. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Di Maria memang sangat dirindukan oleh Black Steel Manokwari. Dikawal 2 pemain, tembakan kaki kiri tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihadang. Bahkan oleh penjaga gawang Azhar yang sejauh ini atau tadi juga sempat tampil dengan sangat baik. Aswar kebobolan di menit ke setengah pertandingannya, Bung, ya, babak pertama. Selain Ardian Canur, tentunya juga Di Maria sangat dirindukan setelah sempat menghilang akibat recovery dari cedera yang dialami di awal musim, tapi setelah dia kembali berlaga memberikan lagi satu dimensi tekanan berbeda bagi Black Steel FC. Abdul Wahid coba berduel dengan Ardian Canur. Heki Di Maria laju terus, coba memberikan ancaman. Di Maria. Iya, agak terjadi kesalahan komunikasi ya. Di Maria merasa bahwa harusnya pergerakan ke depan ya, tapi justru tadi bergerak ke posisi lebih ke bawah. Sehingga komunikasi itu menjadi tidak berjalan dan serangan menjadi lebih bisa dihentikan tadi. Ardian Canur, Evan Somalina. Satu tendangan berbahaya dari Evan. Dia dibutuhkan kemampuan skill dan teknik luar biasa tadi. Betul. Marcel Rumi untuk bisa memanipulasi bola. Dan tadi Evan juga memutuskan untuk sedikit memantulkan bola ya, karena dengan bola dipantulkan akan membuat gerakannya menjadi lebih liar. Tidak bisa diantisipasi dengan mudah, tapi justru tadi masih sangat melebar.
Wendy Brian laju dengan semua tendangan yang mengancam tadi. Bali harus berjibaku. Asfar Burhan untuk bisa menghentikan satu upaya dari Wendy Brian. Jangan sudut, Ardia Chanur, Evan Somalina mencari ruang tadi cukup sempit dan masih terhadang upaya tendangan dari Evan Somalina. Ya, masih belum menemu ya, masih belum mendapatkan momentumnya Evan ya. Beberapa kali usaha yang dilakukan masih kurang maksimal lagi-lagi. Ini adalah kali keempat ya dalam waktu yang berdekatan. Evan mendapatkan kesempatan melakukan attempt, tapi lagi-lagi masih belum ada satupun yang on target. Baru satu tadi tembakan on target melalui tendangan bebas. Ruang bagi Pelindo. Di sektor kanan bidang permainan mereka coba membangun tekanan. Balik terhadang, berbuah transisi serangan balik. Wendy Brian tadi masih mampu dihentikan. Agak kurang nyaman sepertinya permainan dari Black Steel, terutama bagaimana sentuhan ketika mendapatkan bola sudah mendekati area-area pertahanan dari IPC Pelindo tadi. Ada dua momen, Wendy adalah terakhir ketika kontrol bola yang tidak terlalu sempurna. Balik tendangan sudut kali ini bagi Black Steel. Coba men-set up Evan, tapi tidak berjalan mulus tadi. Samuel Amos. Oh, balik ruang terbuka bagi Samuel. Ruang tendangan langsung yang dilepaskan oleh Diego Rodrigo masih mampu dihentikan. Ya, timing yang tepat tadi ketika Ilham melakukan sebuah sliding block ya. Tembakan keras yang dilakukan Rodrigo, kemudian ada sliding block tadi dari Ilham. Tapi ini kalau Diego dalam form yang baik, tentunya ini sebuah gol sudah tercipta. Iya. Dari pergerakan seperti ini menjadi ciri khas dari Diego Rodrigo. Tantangan ya memang ya, karena apalagi kalau kita bicara bagaimana penampilan dari Rodrigo di musim lalu yang sangat luar biasa, sangat superior dengan gol demi gol yang dilesakan. Sejauh ini memang dia sepertinya masih sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol. Kembali kesempatan, tendangan keras lagi, mampu dihentikan tadi. Asfar Burhan lagi-lagi menjadi pahlawan dengan satu blok yang sangat baik tadi. Aditya Priambudi. Ya, Aditya lepaskan tendangan. Buah tembakan pertama, on target pertama, tapi masih lagi-lagi bisa dimentahkan oleh Asfar. Lagi satu upaya dari Diego Rodrigo. Oh, coba mengumpat kali ini, tapi tidak bisa bola. Dipindah arahkan tadi oleh Adriansyah. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana sulitnya para pemain dari Black Steel bisa memanfaatkan situasi justru ketika sudah berada di area pertahanan dari IPC Pelindo di dekat gawang beberapa kali sentuhan-sentuhan akhirnya tidak terlalu maksimal. Terlepas dari penguasaan Diego Rodrigo. Catur tadi. Kembali outlet pass yang tidak jelas sehingga gagal dimanfaatkan oleh Pelindo untuk bisa menekan gawang dari Black Steel. Samuel Amos laju dengan positif tadi, mampu dihentikan. Satu umpan yang sebenarnya cukup menjanjikan tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh pergerakan dari Rico Aji. Samuel Amos, Adriansyah, balik peluang dan harus keluar dengan cekatan. Asfar Burhan untuk kali pertama dibutuhkan untuk bergegas tadi melakukan penyelamatan. Lagi-lagi sebuah keputusan yang menurut saya sangat brilian yang dilakukan oleh Asfar ya. Dia memotong bola, dia keluar dari areanya dengan semua resiko yang didapatkan. Tapi bagaimana dia tadi memutus alur serangan yang dilakukan oleh Black Steel. Dua kesempatan emas yang dimiliki oleh Black Steel berhasil dimentahkan secara individu. Umpan dari Aditya Priambudi tidak mampu dimanfaatkan oleh Diego Rodrigo. Tekanan terus digalakkan oleh para pemain Black Steel. Tidak memberikan ruang bergerak bagi pasukan Pelindo kali ini. Randy yang gagal
Ya, ini juga Randy adalah salah satu pemain yang juga cukup menonjol ya kalau kita bicara di musim lalu bagaimana kontribusi dia termasuk juga ketika dia bermain dengan sangat baik. Sekarang menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa membantu IPC Pelindo bersaing lagi untuk menjauhkan dari situasi zona degradasi atau persaingan di degradasi. Andriansyah berikan kepada penjaga gawang Irman Firmansyah. Bola panjang yang dijadikan menjadi penjemaran dari Diego Rodrigo tadi. Ya, bukan bola seperti ini ya memang ya. Ini Ya. bukan bolanya Diego ya. Kalau misalnya Evan mungkin masih bisa diharapkan, tapi Diego lebih berbahaya ketika dia bermain secara one two ya. Randy tadi. Patut bagi Pelindo. Ilham Ramadian Putra, Randy. Dale, satu tendangan yang dilepaskan oleh Dale tadi masih melebar dari target. Di Maria, Ardiansyah Nur, Diego Rodrigo, kali Anca mampu dihadang tadi satu umpan yang coba dia berikan kepada Evan Somalina. Ya, sama-sama menerapkan strategi menekan di daerah pertahanan lawan ya, dan itu membuat kita lihat bagaimana beberapa kali memang alur serangan baik dari Black Steel, baik dari PJ Pelindo selalu tidak nyaman ketika mencoba untuk melakukan gelap serangan. Saat tendangan keras Di Maria tadi. Ya, ada sebuah friksi sepertinya tadi. Evan Somalina dan juga penjaga gawang Asfar coba ditenangkan oleh referee. Ya, Asfar harus lebih tenang ya, karena situasinya dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Ya, akan kita lihat sebenarnya. Ya, colekan biasa memang. Itu memancing tadi. Dan keras lagi-lagi Diego Rodrigo. Curi bola oleh Ardiansyah Nur. Di Maria. Rodrigo. Satu lagi peluang yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Black Steel FC. Bawah tekanan lagi-lagi dari para pemain Black Steel. Kesalahan terjadi di Diego Rodrigo. Tipis tadi di sisi kiri penjaga gawang, satu eksekusi yang dilepaskan oleh Diego Rodrigo. Ya, berawal dari kesalahan passing yang tidak akurat tadi Rodrigo, kemudian dia melakukan sebuah tembakan tapi sayang masih melebar di sisi kiri penjaga gawang dari Aswar Burhan. Diego dan bagaimana tadi Evan berbagi tempat, berbagi panggung. Dua pemain yang biasanya diturunkan secara bergantian. Time out terjadi di lapangan dan kalau kita melihat perkembangan penampilan tentunya Yos Adi Wicaksono sang pelatih dari Pelindo akan sangat puas mereka mampu mencuri gol akibat kelengahan tadi di pertahanan dari Black Steel. Ya, dan saya pikir juga bagaimana cara mereka bereaksi terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Black Steel Manokwari, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara melakukan pressing yang dilakukan oleh para pemain dari PC Pelindo menurut saya sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Ditambah lagi penampilan yang cukup gemilang dari penjaga gawang IPC Pelindo, Aswar Burhan yang melakukan banyak sekali penyelamatan. Total saya mencatat ada 3-4 penyelamatan penting yang dilakukan oleh Aswar. Dan bagi Rakpol Sainet Ngam, kembali satu pertandingan di mana di awal laga cukup membuat frustrasi dirinya dan juga para pemain Black Steel yang mendominasi tapi justru kebobolan terlebih dahulu. Iya, salah satu sorotan yang sekarang mungkin terjadi adalah bagaimana sisi kolektivitas ya. Ketika membangun build up, ada beberapa momen tadi, ada beberapa scene di mana ada komunikasi yang kurang lancar di antara pemain. Yang menurut saya itu juga menjadi salah satu PR yang harus bisa diselesaikan sesegera mungkin. Finishing juga masih menjadi kendala bagi Evan Somalina, Diego Rodrigo dan kawan-kawan. Betul, karena sejauh ini kalau kita lihat bagaimana penampilan mereka
Total mereka hanya mencetak 3 gol ketika menghadapi Unggul, kemudian mencetak 4 gol ketika menghadapi Bintang Timur, 2 gol ketika menghadapi Kancil, dan mereka justru hanya mencetak 1 gol saat menghadapi Pendekar. Jadi ini menjadi salah satu tantangan, tetapi ada 2 nama yang memang mendapatkan sorotan, Evan dan Diego. Tadi. Satu peluang tadi. Upaya dari Wendy Brian. Dan memang lawan-lawan yang dihadapi oleh Black Steel sudah menyesuaikan dengan kemampuan, kekuatan dari Diego Rodrigo dan juga Evan Somalina. Ya, karena Diego sudah hampir 3 musim ya berada di Indonesia. Waktu itu dia juga bersama dengan Di Maria. Jadi kalau kita lihat mungkin secara data mungkin sudah mulai diawasi, mulai dibatasi pergerakannya, termasuk bagaimana cara dia mencetak gol, cara dia bergerak. Jelas ini menjadi tantangan tersendiri untuk pelatih supaya bisa menciptakan sebuah kreasi. Bagaimana agar pergerakan dari Diego, pergerakan dari Evan, pergerakan dari Di Maria lebih sulit untuk bisa dideteksi. Sosok pemain kunci yang tentunya berperan memberikan gelar juara bagi Black Steel. Beberapa musim lalu, Evan Somalina. Samuel Amos kali ini. Wendy Brian, satu tendangan keras. Ya, sebuah tembakan yang menjadikan sebuah indikasi bahwa ada kebuntuan, ada kesulitan dari para pemain Black Steel untuk bisa masuk ke area-area yang lebih dekat dengan gawang. Evan Somalina, handball. Ilham Ramadian Putra tadi menyentuh bola. Ya, jelas sekali ya. Kita saksikan bagaimana memang handball. Dalam situasi tangan yang tidak normal, ada gerakan tambahan tadi yang dilakukan sehingga dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Momen yang cukup vital bagi Pelindo untuk berkonsentrasi, dijaga agar tidak terjadi kebobolan gol kedua. Jelang berakhirnya persaingan di babak pertama, peluang emas bagi Evan Somalina, jarak yang sangat ideal. Jangan bebas, Evan Somalina, lagi-lagi Asfar Burhan. Ya, kembali sebuah tembakan yang berhasil diantisipasi dengan sangat baik tadi oleh Asfar. Sedikit maju untuk memblok tembakan yang dilakukan oleh Evan Somalina. Peluang, dalam lagi Evan Somalina. Gagal dalam beberapa kesempatan, tapi ketika dia mendapatkan peluang, sebuah tendangan spektakuler dilepaskan oleh Evan Somalina. Sulit bagi penjaga gawang Asfar Burhan kali ini untuk bereaksi. Ini salah satu gol yang begitu luar biasa mampu diciptakan oleh Evan Somalina. Ya, Evan Somalina sepertinya tidak ingin dalam mencetak gol dengan situasi bola mudah. Dia ingin mencetak gol dalam situasi bola sulit. First time, tendangan keras mengarah ke gawang. Dan gagal tadi ditepis oleh penjaga gawang Asfar tadi. Padahal tembakan tadi sudah berhasil sedikit mengenai tangan dari Asfar. Kualitas dari seorang Evan menunjukkan bagaimana dia memang selalu bisa keluar dari situasi sulit. Setelah beberapa kali tembakan-tembakan yang dilakukan berhasil dimentahkan. Sekarang akhirnya dia bisa mencetak gol. Evan tadi mencoba untuk melewati hadangan lawan. Wendy Brian ke sisi kanan, Samuel Amos. Di Maria. Semakin percaya diri para pemain dari Black Steel FC. Setelah gol dari Evan, Samuel Amos. Di Maria tadi, Wendy Brian. Lalu melebar, satu umpan yang coba dia berikan kepada Samuel Amos. Ya, pressure yang sangat baik tadi. Tapi kembali ada sebuah kesalahan komunikasi antara Wendy Brian dengan Samuel Amos. Samuel sudah bergerak sedikit ke dalam tadi, sementara Wendy justru memberikan bola keluar. Sehingga sudah mati langkah Samuel Amos. Keunggulan yang dimiliki oleh Black Steel. Sampai sekarang mereka pelan-pelan. Sempat tertinggal 1-0, 0-1. Tapi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan sekarang berbalik lewat sebuah gol yang diciptakan dengan sangat luar biasa oleh Evan tadi. Di Maria. Wendy Brian berikan umpan pendek kepada Di Maria. Samuel Amos. Evan Somalina. Gagal tadi Samuel. Randy. Serangan balik Pelindo.
upaya yang cukup positif dari Fredrik Dahle mampu dihentikan oleh Wendy Brian. Ya, Fredrik Dahle agak sedikit terlambat ya memberikan bola sehingga dibaca dengan baik oleh Wendy Brian tadi. Tendangan keras, lenceng jauh dari target. Satu upaya dari Abdul Wahid. Ihsani Fajar. Wendy Brian, Dabik, melepaskan bola kepada Diego Rodrigo. Kembali Ihsani Fajar, Diego Rodrigo, Adriansyah. Wendy Brian terus coba membongkar pertahanan dari Pelindo. Dikawal rapat oleh Randy, bantu oleh Abdul Wahid tadi. Balik time out terjadi di lapangan dan sudah ada perbaikan penampilan. Ya. Marvel Ruming dari Black Steel. Ya, saya sepakat bahwa sudah ada perbaikan penampilan yang diperlihatkan oleh Black Steel, tapi memang menurut saya masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki untuk nanti di babak kedua karena ada beberapa miss yang terjadi antar pemain dari Black Steel, tapi sementara IPC Pelindo juga sebenarnya mereka mendapatkan momentum sebelum akhirnya gol yang diciptakan oleh Van, gol yang sangat luar biasa dan memang sulit untuk bisa diantisipasi. Karena itu tidak salah kalau kemudian sekarang menjelang berakhirnya babak pertama, PC Pelindo memutuskan untuk mengambil time out. Pelindo bukan tanpa peluang, mereka dari serangan balik cukup merepotkan. Abdul Wahid dan juga Randy. Gol dari Sadewa sempat membuat mereka unggul, tapi sudah ada comeback dari Black Steel FC untuk membalikkan keadaan. Ya, Maria tadi menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Evan. Tapi sejauh ini penampilan dari IPC Pelindo menurut saya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Tidak ingin lagi menjadi lumbung gol bagi tim-tim papan atas. Betul. Memang salah satu yang disorot adalah kemampuan dari IPC Pelindo ketika menghadapi tim papan atas ya Bung ya. Kalau tim yang mungkin levelnya sama mereka masih bisa bermain dengan sangat baik. Seperti di laga pembuka saat mereka bisa menang dengan sangat meyakinkan di laga-laga awal. Jailani kick in bagi Pelindo. Patah kembali untuk menyamakan kedudukan. Satu tendangan dari Abdul Wahid masih dapat diblok tadi oleh Diego Rodrigo. Balik Jailani. Lagi Abdul Wahid, peluang bagi Jailani. Tendangan keras, Irman harus bekerja tadi untuk menutup. Peluang lagi bagi Diego Rodrigo. Mampu dihadang oleh Jailani. Ya, ini kualitas Jailani ya. Meskipun kita tahu bagaimana cara dia menutup tadi dan dia juga transisi langsung kembali ke belakang. Mendapatkan kesempatan sebuah attempt on target pertama yang dilakukan oleh Jailani yang masih bisa dihentikan tadi. Bagaimana memang peran dia dalam beberapa scene tertentu masih sangat dibutuhkan oleh tim seperti PC Pelindo. Andriansyah. Aditya Priambudi kepada Diego Rodrigo. Balik ke kanan coba dibangun Ihsani Fajar. Errornya tadi membuat satu gol mampu diciptakan oleh IPC Pelindo. Satu umpan yang hampir bisa dimanfaatkan oleh Diego Rodrigo. Aksi dari Ihsani Fajar. Randy terjatuh tadi dengan tekanan yang dirasa diberikan oleh Aditya Priambudi. Masih sedikit terisolasi penampilan dari Randy sejauh ini ya. Belum terlalu banyak peluang atau kemudian ancaman yang dihadirkan ke area pertahanan dari Black Steel. Balik peluang, tendangan lagi dilepaskan oleh Diego Rodrigo. Belum bisa menciptakan gol di laga kali ini bagi Black Steel. Adriansyah kick in, Aditya Priambudi. Dengan jarak jauh terus menjadi solusi bagi Black Steel untuk bisa menciptakan tekanan. Ya, di sisi ini memang hanya satu pemain yang bisa dikatakan dalam posisi bebas, pemain dari Black Steel. Kembali, Aditya Priambudi.
Diego Rodrigo. Sani Fajar tadi. Adityas. Diego. Di bawah pressure tapi tetap bisa melepaskan bola walaupun tidak dengan akurasi terbaik dari Diego Rodrigo tadi. Ya, ini memang yang diharapkan dengan tekanan di area pertahanan dari Black Steel adalah membuat passing yang jadi tidak akurat atau serangan yang dibangun menjadi terhenti di awal. Sehingga tidak menghadirkan ancaman yang serius ke pertahanan dari PC Pelindo. Dan sejauh ini bisa dikatakan bahwa tekanan demi tekanan dari defense yang dilakukan PC Pelindo membuat Black Steel memang masih belum menemukan situasi yang enak untuk melakukan build up serangan tadi. Yos yang menjadi legenda dari IPC Pelindo, Bung, memberikan banyak gelar, 3 gelar di Liga Futsal dan juga memberikan gelar atau medali untuk timnas Indonesia di masa emas ini. Memang penampilan IPC Pelindo sejak terakhir kali mereka juara di tahun 2015 pelan-pelan mengalami penurunan. Diego Rodrigo kali ini tekanan dari Black Steel, salah pengertian. Dan gagal peluang bagi Black Steel untuk bisa menambah gol mereka di babak pertama. Fredrik Dahle. Terus dihentikan laju dari Fredrik Dahle. Pelindo di masa lampau memang menjadi tim yang begitu sukses. Ini coba dicari lagi satu cara bagi mereka untuk bisa eksis kembali di persaingan papan atas. Iya, karena memang mereka adalah tim yang mendapatkan 3 gelar ya, Bang, ya. Dan itu menjadi salah satu bukti bagaimana kualitas yang mereka miliki di Liga Futsal Profesional. Dan kemudian sayangnya memang dalam beberapa musim terakhir, terutama di musim lalu, mereka bahkan gagal finish di area 5 besar. Atau kemudian di musim-musim sebelumnya juga prestasi terbaik mereka adalah ketika menempati peringkat ketiga di fase penyisian grup. Setelah itu penampilan mereka memang tidak terlalu stabil. Di Maria mengalami sedikit gangguan tadi setelah ada kontak dengan Fredrik Dahle seperti ini. Pertandingan akan bergulir kembali. Di Maria kepada Samuel Amos. Di bawah 2 menit tersisa persaingan di babak pertama. Keunggulan 2-1. Tipis dijaga oleh Black Steel. Evan Somalina yang memberikan gol kedua yang begitu spektakuler. Di Maria dengan tendangan jarak jauh. Ya, tidak mau ambil resiko ya di Maria karena dia melihat memang ada ruang di sana sehingga melakukan tembakan dari jarak jauh. Bikin dari Samuel Amos. Di Maria yang dituju tadi, Evan Somalina melebar. Cari ruang tembak Evan Somalina. Ya, ekspresi yang tidak nyaman ya untuk Evan Somalina ya. Dia merasa bahwa bola mungkin tadi Di Maria merasa bahwa bola akan diberikan umpan tarik ya, tapi ternyata Evan justru melepaskan bola lebih ke depan sehingga gagal dari komunikasi yang dilakukan. Sangat aktif penampilan dari penjaga gawang Asfar Burhan. Berani sekali dia terlihat maju jauh ke depan tadi. Lolos. Wendy Brian. Satu reverse pass ditujukan kepada Evan tadi. Dari Wendy Brian tidak berjalan mulus. Hitungan detik saja tersisa di persaingan babak pertama. Kembali Wendy Brian. Lagi kesempatan bagi Black Steel FC. Brandy coba menutup ruang pergerakan dari Wendy Brian. Dihadang tadi oleh Ilham Ramadian Putra. Di Maria kembali Wendy Brian. Close control yang begitu impresif. Membuat Brandy harus menjatuhkan Wendy Brian. Ya, sebuah kualitas ya sangat baik tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Wendy Brian untuk melewati Randy. Memang sedikit sentuhan. Dan memang Wendy melihat bahwa bola sudah lepas sehingga dia memutuskan untuk mengambil advantage dengan menjatuhkan diri. Satu kesempatan terakhir bagi Black Steel, mampu diselamatkan tadi Samuel Amos. Evan Somalina. Wah,
waktu habis di persaingan babak pembuka yang begitu menegangkan antara IPC Pelindo menghadapi Black Steel FC. Gol pembuka yang diciptakan oleh Albert Sadewa mampu disamakan oleh Di Maria, dan kemudian kita menjadi saksi gol itu spektakuler dari Evan Somalina memberikan keunggulan 2-1 bagi Black Steel di babak pertama. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Terus diberikan satu hasil positif dari penampilan Black Steel FC dan juga bagi mereka kemenangan akan membawa tentunya mendekat menuju persaingan di 3 besar. Kick off babak kedua sudah berlangsung. PC Pelindo coba langsung menekan umpan panjang tadi. Inisiatif memang harus diambil oleh PC Pelindo ya, karena bagaimanapun mereka sekarang situasinya tertinggal 1-2. Dibutuhkan bisa memberikan pressure sejak dini kepada Black Steel untuk tidak bisa mengembangkan permainan. Black Steel juga mendapatkan kesempatan karena salah satu rival mereka pendekar di pertandingan sebelumnya menelan kekalahan. Jadi ini menjadi salah satu momentum ya. Sejauh ini hanya satu tim, yaitu Bintang Timur Surabaya yang belum terkalahkan. Dari 7 pertandingan mereka 6 kali menang dan 1 kali imbang dan berada di puncak klasemen. Sedangkan bagi Raja Famos yang membuat mereka juga tentunya terus meramaikan bursa persaingan di papan atas bersama dengan Pendekar United, Cosmo TNI Bintang Timur, dan juga Sadakata, Halus di sana, dan Black Steel tentunya dengan kemenangan akan juga balik menggeliat. Satu peluang Samuel Emos tadi. Samuelina gagal, kembali Samuel. Sulit melewati catur. Bola melebar kepada Randi. Bola mampu dicuri oleh Evan Somalina. Di Maria. Samuel Amos. Bola cukup sering, Evan Somalina. Oh, terlalu banyak sentuhan tadi sepertinya dari Evan. Ya, sentuhan pertama cukup menjanjikan ya, bagaimana dia bergerak tadi dengan defending yang sangat baik. Tapi sayang memang ruangnya juga sudah sedikit tertutup. Dan memang keseimbangannya juga hilang tadi. Lalu Samuel Amos, Wendy Brian, Di Maria, mampu dihadang tadi. Cukup impresif sejauh ini penampilan dari Rico Aji Putra. Pressure pertama Rico Aji yang tadi juga sempat memberikan beberapa kali tekanan dari Black Steel. Samuel Amos, Wendy Brian kali ini. Ini kemarin di posisi flank kanan dan kiri. Tampil sangat baik sejauh ini bagi Black Steel FC. Wendy Brian langsung dihentikan oleh Catur. Kembali Catur Satriawan sambil berputar dan terjatuh tadi Rico Aji Putra. Kick dari Randi Satria. Bola melebar tadi ditawarkan oleh Albert Sadewa. Lalu jauh umpan yang dilepaskan oleh Rico Aji Putra. Terlalu terburu-buru menurut saya Rico Aji Saputra untuk bisa memberikan umpan tadi, dan imbasnya adalah tidak bisa dijangkau dengan sempurna. Hilang momentum yang tadi dicoba dibangun oleh PC Pelindo. Kick in dari Nandi. Kembali Nandi Simawijaya. Salah passing dari Diego Rodrigo. Satu tendangan disia-siakan tadi peluang emas oleh Rico Aji. Ya, inilah berbahayanya ya ketika kehilangan bola. Sayang sekali memang Rico Aji tadi tembakannya masih melebar di sisi kiri. Padahal kalau kita lihat ada satu kesempatan yang sangat berbahaya, sangat baik untuk bisa menyamakan kedudukan dari IPC Pelindo tadi. Peluang emas dari Rico Aji di awal-awal babak kedua. Kick in dari Nandi. Andriansyah. Aditya's, Diego Rodrigo, back pass dari Ilham Ramadian Putra tadi, pelanggaran. Oh, Rico tadi yang melakukan pelanggaran. tadi justru dilihat sebagai handball dari Aditya's. Edik Dale. Melebar dari Ilham Ramadian. Terus berjibaku kali ini Muhammad Iris. Dada dari Idris terhadang tadi.
Diego Rodrigo masih kita nanti gol yang tercipta dari pergerakan Diego Rodrigo. Ilyas, Abdul Wahid, transisi serangan balik. Sangat baik dari defending dari Nandi Sumawijaya. Berbuat serangan kuat. Berakhir dengan gol ketiga dan akhirnya Diego Rodrigo mampu melepaskan satu tendangan terukur dan menambah keunggulan dari Black Jersey menjadi 3-1. Ya, yang paling penting adalah kredit harus kita berikan pada pergerakan yang dilakukan oleh Nandi. Nandi sangat kuat menuju bola, sangat baik membawa bola, dan kemudian memberikan umpan yang sangat matang dan bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Rodrigo. Gol yang sangat ditunggu, gol yang sangat dinantikan untuk pemain yang memang menjadi bintang dari Black Steel Manokwari, pemain yang menjadi tumpuan untuk Black Steel Manokwari atau Black Steel Papua. Marcel Romi, pergerakan dari Diego Rodrigo. Kick in, Nandi Sumawijaya hampir tadi. Balik keluar bagi Diego Rodrigo, membentur tiang gawang. Dan ini memang pemain yang sangat tricky. Kalau satu gol sudah dia ciptakan akan nyaman dan bukan tidak mungkin menambah koleksi golnya di laga kali ini. Ya, tadi tembakan sangat keras membentur tiang gawang. Memang tidak boleh ya memberikan kenyamanan kepada Rodrigo karena sangat berbahaya kalau pemain sudah menemukan momentumnya. Kesalahan umpan Nandi Sumawijaya masih bisa dihadang tadi oleh Ilham Ramadian Putra. Diego Rodrigo, Muhammad Najib. Nandi Sumawijaya. Balik Diego. Riansyah tadi. Bawah tekanan penjaga gawang Azhar Burhan hanya bisa membuang bola. Tidak memberi resiko tadi. Satu lagi peluang. Ya, gelombang serangan yang dilakukan oleh Black Steel Manokwari terutama melalui aksi individu yang diperlihatkan tadi oleh Rodrigo sangat berbahaya, sangat mengancam pertahanan dari PC Pelindo. Dapatkan momentum memang. Kanan sekarang. PC Pelindo kanan maksudnya sayang sekali tidak bisa dijangkau dengan sempurna. Masih jauh dari jangkauan pemain IPC Pelindo. Bikin sekarang Black Steel dapatkan tekanan, pressure berbahaya. Hunter yang dilakukan oleh IPC Black Steel sekarang Rodrigo, masih Rodrigo. Sayang tadi peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh Rodrigo. Hasil dimentahkan kembali oleh penjaga gawang Asfar tadi. Sangat baik save dari Asfar Burhan. Mampu lagi-lagi menghentikan upaya dari Diego Rodrigo. Najib. Satu tendangan snapshot yang ditampilkan tadi oleh Muhammad Najib. Lalu dari target gawang Asfar Burhan. Membelkan lapangan Rodrigo lalu melebar tadi, dibayangi dengan sangat sempurna. Kick in dari Albert Sadewa tadi. Asfar Burhan dihadang oleh Evan Samalina. Peluang bagi Diego Rodrigo. Mulut gawang tadi masih mampu dihentikan bola oleh Ilham Ramadian. Luar biasa menurut saya apa yang diperlihatkan oleh Ilham Ramadian. Berkali-kali dia one on one selalu bisa menghentikan, selalu bisa menyelamatkan gawang dari IPC Pelindo. Tapi harus tergeletak. Ketika upaya memblok tadi sepertinya ada gangguan di bagian kaki kanan dari Ilham Ramadian. Ya, karena tadi dia sedikit menginjak bola ya, sehingga mungkin ada ketidakseimbangan. Ya. Di Asfar tadi cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya apa yang dilakukan.
beberapa kesalahan yang menurut saya sangat fatal di area pertahanan dari PC Pelindo. Samuel Amos, Samalena, Di Maria. Jangan keras tadi. Masih mampu dihadang. Randy. Peluang lagi bagi Idris. 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Irman Firmansyah tadi. Kesempatan kali ini bagi Black Steel. Gagal Samuel Amos untuk bisa paskan eksekusi tadi. Fredrik Daler. Albert Sadewa. Randy. Terus dibayang-bayangi sangat rapat. Albert Sadewa. Fredrik Daler. Randy. Blok yang sangat baik dari kombinasi antara Di Maria tadi dengan Wendy Brian. Fredrik Daler. Muhammad Idris. Albert Sadewa yang dituju. Apakah handball dari penjaga gawang Irman? Masih tepat di garis. Serangan balik kali ini terlepas Evan Samalena. Recovery yang sangat baik dari Albert Sadewa membantu penjaga gawang Asfar Burhan tadi. Ya, dan Evan juga dalam situasi yang tidak nyaman tadi untuk menerima bola tadi. Padahal sangat indah tadi, sangat enak tadi umpan yang diberikan oleh Di Maria. Sayang kontrol yang tidak sempurna, lagi-lagi bola justru lebih banyak bergulat di kaki dari Evan. Samuel Amos. Di Maria. Evan Samalena. Satu kesempatan lagi bagi Samuel Amos. Pergerakan dari Samuel Amos terbilang cukup bagus ya. Bagaimana dia juga bergerak dengan sangat cair. Kemudian fleksibilitas yang diperlihatkan juga sangat baik. Tapi sayang yang menjadi persoalan adalah lebih bagaimana kemampuan dia untuk melakukan tembakan target. Dan bagi Pelindo, tentunya juga menjadi satu keadaan yang dilematis. Coba mengejar ketinggalan akan membuka pertahanan mereka dan bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh Black Steel untuk bisa menambah lagi keunggulan. Iya, karena memang kualitas yang dimiliki oleh Black Steel bisa dikatakan sangat baik. Apalagi tadi ada beberapa kesempatan defense dari PC Pelindo. Hampir dimanfaatkan oleh Catur. Satu skema build up yang tersusun rapi. Kembali ada sebuah ruang yang dimiliki, ada sebuah kesempatan. Sayang sekali tadi. Ruang emas yang sangat baik yang dimiliki oleh Catur Satria. Tapi masih berhasil diblok dengan sempurna oleh Irman Firmansyah. Ruang terbaik sejauh ini dari PC Pelindo. Kick in akan diambil oleh Jailani. Resiko lebih akan diambil oleh pasukan asuhan dari Yos Adi Wicaksono untuk bisa berburu gol memperkecil keunggulan dari Black Steel. Catur di sisi terluar sudah dikawal oleh Di Maria. Ada kesempatan tapi tidak berlangsung dengan baik tadi. Oh, turn yang luar biasa. Lagi-lagi Nandi Sulawijaya menunjukkan kapasitas yang luar biasa di laga kali ini. Ya, Nandi pemberi assist dari atas gol yang diciptakan oleh Rodrigo. Tapi dengan sangat tenang jalani bagaimana dia tidak terlalu banyak bergerak tapi berhasil membuat seorang Nandi tidak terlalu nyaman untuk membawa bola. Sepak sudut dari Muhammad Najib. Jangan Samuel Amos lemah tadi. In dari Najib. Di Maria. Amos kepada Di Maria kembali. Nandi Sulawijaya. Di Maria. Samuel Amos. Ya tadi depan dari Di Maria. Randy. Catur Satriawan. Kembali Randy. Terus bersabar para pemain Pelindo.
bisa menciptakan peluang. Randi. Jelani. Terhenti. Samuel Amos. Masih mampu dihadang tadi. Jangan dilepaskan oleh Samuel. Muhammad Najib. Semakin menggeliat penampilan dari Black Steel. Mampu menciptakan keunggulan 2 gol di laga kali ini. Jangan langsung tadi. Ada deflection sepertinya. Ya, sebuah keputusan yang memang harus diambil melakukan tembakan dari area yang tidak diduga Albert tadi karena rapatnya pertahanan atau defense yang dilakukan oleh para pemain dari FC Pelindo. Bikin sekarang untuk Black Steel. Upaya dari Muhammad Najib berikan umpan tadi. Jangan dilepaskan tapi gagal dimanfaatkan untuk menambah gol lagi bagi Black Steel. Sudah mulai masuk. Pemain nomor punggung 12 Ilham yang bermain dengan sangat baik tadi melakukan beberapa kali penyelamatan penting. Tadi terjatuh Jailani. Satu tendangan kaki kiri dilepaskan oleh Jailani. Masih memberikan ancaman Jailani. Kemampuan dia tadi juga berebut bola juga sangat baik. Dan ada satu kesempatan tapi sayang tembakannya terlalu lemah. Gagal tadi upaya tendangan dari Albert. Di Maria. Idris. Jelani. Ilham Ramadian kepada Idris. Dengan gerak tipu dari Idris tadi tapi gagal. Bola milik dari Black Steel. Iya, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Idris itu menipu kawan dan lawan ya karena tadi posisi dari jalannya juga tidak dalam posisi siap untuk bisa menerima bola atau dia tidak menduga bola akan dilepaskan oleh Idris. Diego Rodrigo kepada Wendy Brian. Tapi gol sudah diciptakan oleh Diego Rodrigo. Ilham Ramadian tadi dengan sebuah pelanggaran. Bahaya dari cara dari Ilham untuk mengambil bola dari Rodrigo. Mungkin mengangkat kaki semua pelanggaran. Tendangan bebas akan diambil oleh Diego Rodrigo. Melebar ada Wendy Brian. Dibayang-bayangi oleh Idris. Oh, terjatuh Evan Somalina. Diego Rodrigo. Wendy Brian. Mendapatkan tekanan dari Abdul Wahid tadi. Ardian Syarur. Wendy Brian. Ya, Wendy selalu mendapatkan pressure dari pemain-pemain di FC Pelindo ya. Satu atau dua pemain selalu berusaha untuk merebut bola ketika berada di kaki dari Wendy. Dan mereka memanfaatkan kelengahan dari Wendy dan memanfaatkannya dengan melakukan serangan balik. Sempat terpleset tadi Evan Somalina. Cukup licin ya sepertinya beberapa tempat ya, beberapa sudut tadi. Dengan hujan deras sepertinya yang ada ya. Bendera Yogyakarta. Ada tetesan-tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan lapangan. Kick in bagi Pelindo. Ilham Ramadian. Terpleset lagi seorang pemain Pelindo kali ini. Abdul Wahid tadi yang kehilangan keseimbangan. Ya, harus hati-hati dalam situasi seperti ini karena beberapa kali pemain-pemain baik itu dari Black Steel atau kemudian IPC Pelindo juga terjatuh. Beruntung kembali sebuah pembacaan arah bola yang baik yang diperlihatkan oleh Ilham Ramadian Putra. Kick in sekarang akan diambil oleh Black Steel.
Ardian Syah Nur sudah bersiap. Tengok tadi umpan dari Ardian Syah Nur. Idris. Operasinya sangat baik dari Wendy Brian. Diego Rodrigo. Jaga Irman tadi. Prestasi sangat memukau dari Diego. Tendangan keras Wendy Brian. Lambung jauh dari target gawang IPC Pelindo. Agak memaksakan diri Wendy Brian melakukan tembakan langsung ke gawang sehingga posisinya bola terlalu jauh di atas Mistat. Serius sepertinya, Bu. Cedera yang dialami oleh Ilham. Bali tersungkur dan harus mendapatkan perawatan, sepertinya tidak mampu melanjutkan laga. Betul. Di area yang sama. Diego Rodrigo. Ardian Syah Nur ke sisi kanan. Wendy Brian kali ini. Dihentikan tadi umpan dari Wendy Brian. Lagi-lagi dia mampu memenangkan kendali bola bagi Black Steel FC. Panjang dari Irman Firmansyah, tapi jaga gawang. Ya, kurang menguntungkan situasi yang dialami oleh FC Pelindo sejauh ini. Meskipun mereka terlihat lebih baik penampilan, dari sisi peluang dibandingkan dengan babak pertama, tapi tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengancam pertahanan di Black Steel. Masih tertinggal 1-3. Peluang lagi, Samuel Amos. Gol saya pikir. Iya. Saya pikir karena tadi sempat ada jaring sudah bergetar ya, akan kita lihat dalam replay. Ya, saya pikir sudah gol. Ini dia tendangan Samuel Amos dan itu dia. Memang kalau kita bicara regulasi harus 100% ya, Bung. Dan satu-satu yang bisa memastikan adalah goal line atau mungkin challenge yang diminta. Ya, video support. Ya, video support yang diminta dari kubu dari Black Steel. Mungkin kalau dalam situasi kritis mungkin ini akan diambil oleh Black Steel, tapi karena merasa bahwa sudah unggul dengan skor 3-1 mungkin mereka belum mau memanfaatkan kesempatan ini. Samuel Amos tadi juga sudah bereaksi dengan tendangan yang dilepaskan. Karena sentuhan terakhir tadi sebelum bola memantul keluar sepertinya di replay tadi sempat sudah berada di dalam ya. Dan apakah memang 100% meninggalkan melewati garis itu yang memang harus dilihat dengan bantuan dari video support. Teknologi akan sangat membantu dan tidak hanya video support tapi juga goal line teknologi. Betul. Sebenarnya juga sangat bermanfaat di permainan futsal. Anggaran tadi dari Samuel Amos. Dengan langkah dari Federasi Futsal dengan menggunakan video support, saya pikir sudah menjadi salah satu progres yang sangat baik ya. Dan memang di tahun 2022 sempat ada beberapa kejadian ya yang sempat ramai, sehingga inovasi video support saya pikir akan sangat positif untuk bisa membantu wasit dalam mengambil keputusan. Istana Fajar sudah tampil kembali. Sekarang akan dirasa oleh penjaga gawang Irman Firmansyah. Coba mengantisipasi apa yang akan disajikan oleh para pemain Pelindo. Celani hadap bola. Tendangan bebas setelah pelanggaran dari Samuel Amos. Akankah dimanfaatkan oleh Pelindo? Oh, satu tendangan berbahaya tadi yang dilepaskan Rico Aji. Mampu dihadang oleh Irman. Cukup baik tembakan yang dilakukan oleh Rico Aji dalam situasi seperti ini. Tapi penyelamatan yang juga cukup baik tadi yang dilakukan oleh Irman. Tendangan sudut, Jalani. Rico Aji, intercept dari Evan Somalina.
berbuah serangan, satu upaya indah tadi dari Evan Somalina melihat pergerakan penjaga gawang Asfar Burhan meninggalkan garis. Satu chip ball yang benar-benar sensasional kembali. Gol dari Evan Somalina, brace diciptakan dan Black Steel FC mampu memperlebar lagi jarak keunggulan atas Pelindo. Ya, Evan Somalina mengambil peluang sendiri, menciptakan peluang, kemudian dia juga mencetak gol dengan sangat baik, sangat indah. Gol yang memang cukup unik karena biasanya Evan lebih suka dengan tembakan-tembakan keras, tapi kali ini gol kedua di pertandingan siang hari ini diciptakan melalui sebuah chip ball sebagai antisipasi pergerakan reaksi yang dilakukan oleh penjaga gawang dari PJ Pelindo. Di Maria, satu tendangan tadi yang dilepaskan Ardiansyah Nur. Kembali kita menjadi saksi lengkapnya permainan dari Evan Somalina. Tidak hanya tendangan keras, tapi juga bagaimana akurasi dengan sebuah chip effort tadi. Menciptakan gol keempat bagi Black Steel. Bali Evan Somalina, potensi hat-trick dan tidak disia-siakan oleh Evan Somalina yang di laga ini kembali mempertunjukkan ketajamannya. Ya, sebuah sejarah tentu saja di musim ini bagaimana Evan menciptakan 3 gol dalam satu pertandingan. Sebuah situasi yang sangat baik, refleks yang sangat baik, pergerakan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Evan dan kemudian finishing juga dengan sangat sempurna. Masih cukup sulit tadi bagi Evan untuk bisa melirik ke arah gawang dengan banyaknya pemain Pelindo yang coba menutup. Tapi inilah dia Evan Somalina terus bisa menemukan cara untuk menciptakan gol. 5-1 keunggulan dari Black Steel FC. Power play dari Pelindo. Randy ya. 4 gol. Randy kalau kita lihat Ya. yang melakukan power play. Oh, Salah berbahaya. pengertian. Buru-buru tadi Rodrigo karena melihat ada transisi yang dilakukan dari IPJ Pelindo antara power play dan kembali bermain normal. Rico. Ilham Ramadian Putra. Rico Haji Putra. Albert Sadewa tadi. Rico Haji. Bali Albert. Ilham. Jelani. Ilham Ramadian. Belum ada angle yang bisa dimanfaatkan oleh Pelindo untuk bisa arahkan tendangan ke gawang dari Black Steel. Para pemain dari Black Steel tidak terpancing ya, mereka melakukan zona. Disiplin 1-2-2 defending. Jelani kali ini Ilham. Rico. Sangat sulit untuk bisa menembus. Ini pertahanan yang digalang oleh Black Steel FC. Rico Haji. Kontak di bagian wajah, Irman tampak belum mampu bangkit. Ya, karena tadi ada sepertinya siku lutut dari pemain yang mengenai muka atau wajah dari Irman. Kita saksikan di sini. Apakah Randy? Iya. Sempat ada lutut yang mengenai wajah ya, Bung. Cukup membuat tidak nyaman Irman Firmansyah, jaga gawang dari Black Steel FC. Jaga gawang pengganti tentunya dengan Al Bakir yang tidak mampu ditampilkan di laga kali ini. Time out bagi Black Steel FC yang sudah unggul cukup nyaman sejauh ini. Marvel Rumi dan perbaikan penampilan mereka terutama di babak kedua membuat mereka terus menggeliat untuk tampil kompetitif, meramaikan bursa papan atas dari Liga Futsal Profesional dengan meraih kemenangan. Iya, 4 gol yang menjadikan indikasi bahwa Black Steel sekarang sudah mulai cukup nyaman dari sisi permainan. Dan tentu tidak bisa dilepaskan kembalinya produktivitas gol
yang diperlihatkan oleh Evan dengan 2 gol yang diciptakan, bahkan 3 gol ya Bung yang diciptakan, hat-trick di pertandingan siang hari ini. Salah satu indikasi besar bahwa Black Steel mulai kembali dan bersiap untuk kembali ke persaingan gelar juara di musim ini. Kembali tantangannya bagi Yos Adi dan juga Pelindo adalah kekalahan telak yang mereka alami dari tim-tim yang beredar di papan atas akan kembali terulang karena ini akan menjadi lagi satu pukulan bagi mereka. Setelah tentunya ada skor-skor mencolok yang mereka alami ketika kalah dari BTS dan juga Cosmo JNE. Ya, padahal tadi sempat kita melihat bagaimana IPC Pelindo memperlihatkan penampilan yang baik di awal babak kedua, kemudian memberikan tekanan di babak pertama, tapi setelah itu gol demi gol justru lahir ke gawang dari Asfar. Ya. Dan apakah ini memang lebih karena faktor kemampuan stamina dari pemain IPC Pelindo atau kemudian pergantian rotasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik sehingga justru kebobolan 5 gol sekarang ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri kekuatan dari bench Black Steel begitu impresif. Tidak ada mungkin perbedaan di antara pemain inti dengan pemain cadangan. Betul, ini juga menjadi keunggulan ya. Bahkan tadi juga kita sempat lihat peran yang cukup baik yang diperlihatkan atau diberikan oleh seorang Nandi Sumawijaya yang memberikan 1 assist atau kemudian penampilan yang cukup menjanjikan juga dari Muhammad Najib yang bermain dengan sangat baik ketika dimasukkan sebagai pengganti. Evan Somalina pencetak hat-trick di laga kali ini. Satu penghiburan luar biasa bagi masyarakat Papua, khususnya Jayapura yang baru saja mengalami satu musibah gempa bumi. Ini juga laga tribute bagi tim Black Steel FC mempersembahkan tentunya aksi menawan dan juga kemenangan. Dan bukan tidak mungkin akan membawa mereka, justru ini menjadi turning point bagi mereka di musim kali ini. Dan akan tampil lebih mematikan lagi untuk bisa meraih ataupun meramaikan perebutan titel juara di Liga Futsal Profesional. Ya, dan tadi sebelum pertandingan juga sempat mengheningkan cipta terlebih dahulu ya Bung ya. Untuk mendoakan saudara-saudara yang berada di Papua. Ini menjadi request tersendiri memang dari tim Black Steel. Bahkan mereka menambah kemudian mereka dari Manokwari menjadi Papua, Black Steel Papua, karena ingin lebih menjadi bagian dari keluarga besar Papua, bukan hanya sekedar Manokwari. Kick dari Ardian Janur. Diego Rodrigo sulit tadi untuk bisa melepaskan eksekusi tendangan. Kekalahan dari Pendekar United di laga sebelumnya ini menjadi juga pelatup semangat bagi Black Steel FC. Ini akan membuat mereka terus merapat di persaingan papan atas. Tapi upaya dan di tiang kedua Jailani tidak terpantau tadi menciptakan gol kedua bagi IPC Pelindo di laga kali ini. Ya, ini Jailani yang dari sudut atau dari ruang yang tidak diketahui ya. Lalu kita lihat bagaimana posisi yang sangat baik, kemudian sama sekali tidak terdeteksi oleh radar defense dari pemain-pemain Black Steel tadi. Ya, kredit bagi Rico yang mampu melakukan scanning pergerakan sangat baik tadi. Melihat Jailani tidak terkawal, tapi kemudian peluang bagi Di Maria. Satu respons kilat dari Black Steel walaupun sudah unggul, tapi tentunya bagi pelatih Ratko Sainegam sangat kecewa dia dengan kebobolan gol kedua tadi. Ya, dan masih ada cukup waktu sebenarnya kalau kita bicara di futsal 2 menit masih ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Jarak 3 gol sekarang IPC Pelindo. Di Maria kepada Evan Somalina di bawah 2 menit tersisa waktu persaingan kali ini. Di Maria Muhammad Najib sangat cerdik tadi. Diego Rodrigo lepaskan diri, lirik peluang, tendangan
dia berikan tadi, tapi kembali terhadang. Satu save yang sangat baik tadi. Ya, Asfar yang melakukan penyelamatan yang sangat baik kalau kita saksikan kembali bagaimana dia bisa memetahkan peluang yang dimiliki oleh Rodrigo. Di Maria, Halak Najib. Tidak ingin lagi ada gol yang tercipta tentunya di gawang dari Irman Firmansyah. Mampu diintersep tadi. Idris. Laju mengancam, catur. Ya, harus dirapikan terlebih dahulu karena beresiko. Headboard yang terjatuh tadi. Tendangan sudut Jailani dan Pelindo. Bila ada satu gol lagi akan tentunya membuat persaingan kembali terbuka. Walaupun waktu semakin menipis. Catur. Albert. Jangan datar dari Rico tadi membentur Rian. Ya, Rico sepertinya mengulangi skema tadi, memberikan bola kepada Jailani, tapi gagal sayangnya. Waktu yang hilang kepada dari PC Pelindo. Masih membangun serangan sekarang PC Pelindo. Randi. Albert. Umpan melebar dari Ilham Ramadian tadi. Rico. Jailani. Terbuka space bagi Albert. Reverse pass. Rico tendangan langsung dihadang oleh Irman. Kick in dari Rico Aji. Ilham Ramadian. Jailani, Pelindo justru terus meningkatkan tekanan mereka menuju akhir persaingan. Hitungan detik tersisa. Albert tadi, Rico. Tendangan datarnya kembali dihadang. Peluang terbuka bagi Black Steel, Evan Somalina. Hat-trick dari Evan Somalina melengkapi pesta gol Black Steel FC di laga kali ini. Sangat disayangkan bagi Pelindo yang coba mencari gol ketiga justru harus merasakan kebobolan lagi dari aksi luar biasa Evan Somalina sambil terjatuh menciptakan hat-tricknya. Ya, luar biasa tadi Evan Somalina dengan sangat sempurna tadi dalam situasi yang tidak sempurna masih bisa mencetak gol yang membuat dia berhasil membuat 4 gol di pertandingan siang hari ini. Luar biasa Evan dari tendangan-tendangan yang diciptakan dan kemudian gol yang dilesakkan. Sang kapten tampil dengan penuh semangat. Gol demi gol yang dia ciptakan akankah menjadi turning point di musim kali ini bagi Black Steel FC yang mampu mengamankan kemenangan 6-2. Evan terlihat begitu respect kepada Jailani, sang veteran yang juga mampu menciptakan gol bagi Pelindo di laga kali ini. Tapi kualitas dari offense yang dimiliki oleh Black Steel memang benar-benar menakutkan dengan hat-trick dari Evan Somalina mampu unggul 6-2 atas Pelindo.